Tidaklah Allah itu ngambil dari kamu satu dengan sifat hikmahnya, kecuali pasti Allah ngambil dua sebagai penggantinya dengan sifat rahmatnya. Ibu yang semoga Allah lapangkan hatinya. Kalau ternyata pada kejadian hidup kita, lalu muncul satu peristiwa yang tidak sesuai dengan rencana kita, harapan kita, keinginan kita, maka cara yang paling gampang itu adalah menyadarkan diri kita, Bu. Bahwasanya hidup kita dan apa yang terjadi di sekitar kita itu bukan kita yang berkehendak, tapi Allah yang berkehendak. Bukan makhluk yang fa'alun lima yurid, tapi Allahu fa'alun lima yurid. Lah bukan kita selaku manusia yang maha berkehendak, tapi Allah lah yang maha berkehendak. Kecewa pasti kecewa. Teringat pasti teringat. Dan saya tidak mengatakan ibu harus begini supaya bisa melupakan. Tidak bisa dilupakan itu ibu. Sampai meninggal dunia pun gak akan bisa dilupakan. Yang bisa kita lakukan adalah menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang jauh lebih bermanfaat daripada kita memikirkan itu yang membuat kita semakin terluka. Kalau dalam bahasa anak muda, Bu, ada yang namanya kalau kita punya komputer itu defrag. Ngedefrag itu menetipkan itu file. Supaya file yang tidak penting, yang jarang dibuka, itu ditaruh di bawah. Dan file yang penting yang kita sering pakai itu di atas. Itu namanya defrag namanya kalau bahasa komputer. Kadang kita ini, saya pernah ditanya sama, baru tadi malam Bu. Ustadz gimana ya caranya saya melupakan musibah yang pernah terjadi? Saya ngomong tidak bisa dilupakan. Demi Allah tidak bisa dilupakan. Yang bisa dilakukan adalah menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang lebih prioritas daripada yang membuat kita terluka. Contoh, saya misalnya ditinggalkan teman dan sahabat. Terluka atau tidak terluka? Terluka. Cara saya untuk tidak ingat peristiwa itu tuh simpel. Caranya apa? Caranya saya menghargai kenikmatan teman-teman yang masih menjadi sahabat saya daripada memikirkan dia yang sudah pergi. Cara itu untuk mengusir kesedihannya. Memorinya mungkin masih ada, tapi di tempat yang paling bawah. Jadi tidak bisa dihapuskan kekecewaan. Kecewanya ibu tetap ada. Karena kita tetap manusia, apalagi kita seorang ibu. Kecewa itu tetap ada. Yang bisa kita lakukan, menyibukkan dengan sesuatu yang membuat kita lapang, senang. Maka secara otomatis yang membuat kita sedih itu akan turun ke bawah. Digantikan dengan memori-memori yang membuat kita lebih bersyukur kepada Allah. Contoh, Ustadz Akbar ini kan menantu ibu. Ibu ridho atau tidak ridho? Ridho. Menemani ibu dalam dakwah, sekarang mau sekolah S3. Coba deh kita lebih bersyukur terhadap yang membuat kita tersenyum daripada kita berpikir yang membuat kita terluka. Dan pilihan itu sama kita, Bu. Kita yang menentukan, ustadz, psikolog, psikiater hanya ngomong dari luar. Tapi yang menentukan itu kita. Saya pernah ditinggalkan sama orang yang menurut saya sahabat saya. Sedih atau tidak sedih? Sedih. Tapi kalau saya mikir terus, ya hidup saya nggak jeluntrung. Yang saya bisa lakukan itu apa? Menghargai sesuatu teman-teman yang hadir yang terus membersamai saya dalam dakwah ini. Membuat saya lebih bersyukur. Daripada membuat saya nanti teruji dengan kesedihan. Karena teruji dengan kesedihan itu berat. Demi Allah berat itu ibu. Jangan memikirkannya. Tapi kita berpikir kepada yang lebih penting yang harus menjadi prioritas ketika kita hadapi. Ibu ada jamaahnya. Nemenin ibu ke Bekasi. Mau diajak ke Al-Jabar. Allah itu kalau ngambil satu, digantinya dua Bu.
Jangan kita memikirkan yang satu yang diambil, tapi kita lupa dua yang dikasih oleh Allah. Coba lihat bayi. Bayi ketika lahir nangis. Bapak-bapak dan ibu tahu kenapa bayi itu ketika baru lahir nangis? Ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama karena ditampar sama setan. Itu yang pertama. Ada yang kedua, kenapa bayi itu nangis? Kata Makhul rahimahullahu ta'ala. Karena bayi itu khawatir ketika lahir dari tempat rahim yang paling adem, lalu rezekinya dari tali pusar yang dia langsung mendapatkan saripati makanan, lahir, lalu dipotong, lalu dia di tempat yang baru, dia takut. Tapi bayi itu setelah digendong sama ibunya, disusuin, lalu dia sadar ada dua air susu yang dia dapatkan, dada kanan dan dada kiri dari ibunya. Bayi itu enggak nangis. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa yang diambil oleh Allah satu, digantinya dua. Ketika bayi itu disusui sama ibunya selama 2 tahun lebih, ketika disapih nangis lagi atau tidak nangis lagi? Nangis. Tapi setelah itu diganti oleh Allah lebih banyak. Digantinya 4 bu. Buah-buahan, daging, sayuran. Itu diganti. Diganti sama Allah 4, menggantikan yang 2. Yang asalnya pertama kali disapih nangis, 3 hari, 4 hari, 5 hari, normal. Bahkan ketika sudah 5 tahun, 6 tahun, gak mau lagi nyusu sama ibunya. Ayo nak, nyusu sama ibu nak. Bek. Gak mau dia. Padahal 2 tahun dia itu. Itu kata, kenapa saya gitu? Karena bercandanya istri saya kalau sama anak-anak yang udah gede itu sama Basam, sama Ja'far gitu. Karena itu istri saya lagi nyusun yang kecil, nyusun sama ibu. Gitu. Karena sesungguhnya yang diganti itu lebih banyak. Kenapa kita harus memikirkan yang diambil, tapi kita lupa yang diberi sama Allah. Itu cara memanajemen, Bu. Sedihnya nggak mungkin hilang. Oh berarti orang mukmin itu nggak mungkin nggak ada sedih. Salah bu. Kalau ada ustadz yang ngomong orang mukmin nggak pernah sedih, saya pastikan omongannya salah. Orang mukmin nggak pernah kecewa, saya pastikan omongannya salah. Oh Nabi aja sedih kok. Makanya disebut amul husni, tahun kesedihan. Sedih itu ndak aib. Sedih itu jangan ditolak. Sedih itu divalidasi bu. Wah masya Allah ini bahasanya ketinggian ini. Divalidasi itu diterima. Jangan ditolak, diterima aja. Tapi sedihnya jangan sampai melampaui batas. Loh Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Hajar dan Ismail di kota Mekah yang saat itu tidak ada orang sedih atau tidak sedih? Sedih bu. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Loh saking sedihnya beliau berdoa bu. Gimana enggak sedih? Ninggalkan istri. Anak yang masih merah, belum 1 bulan, di tempat Mekah yang saat itu tidak ada orang. Zam-Zam Tower belum ada. Pullman Tower juga belum ada. Cuma Hajar dan Ibrahim. Mana ada laki-laki yang begitu taat lalu bisa meninggalkan istri yang gak sedih. Oh saya meninggalkan istri saya di Semarang, terus saya tinggalkan ke Bekasi aja, saya sedih kok. Padahal di Semarang mungkin banyak saudara. Apalagi meninggalkan di tempat yang tidak bertuan pada saat itu. Sedih Nabi Ibrahim. Tapi sedihnya tetap ingat kepada Allah. Coba bu. Ibu bayangkan ya. Hajar ditinggal di Mekah sama anaknya Ibrahim. Sama anaknya Ismail. Sendirian berdua bu. Dan Masya Allahnya ya. Istrinya Hajar itu tidak protes sama suaminya. Coba kalau ibu-ibu hari ini ditinggalkan di tengah hutan. Kamu ini suami zalim kamu ini. Harus masuk ke sinetron Indosiar ini. Nah itulah bedanya orang yang beriman. Allah labis. Jadi ibu kalau sedih, tidak apa-apa. Udah sedih, tidak apa-apa. Tapi ingat, oh anak-anakku yang lain. Oh teman-temanku. Oh nikmatnya cucu. Ya atau tidak? Ibu cucunya berapa? 9. Kecewa 1 digantinya 9. Menantu yang lain ada berapa selain yang itu bu? 4 tambah 9, 13. Loh bayi diambil 1 diganti 2 aja sudah senyum kok. Ibu diganti 13. Belum diganti sama majelis taklim yang ini. Lama-lama ibu pusing juga nanti loh. Gantinya itu lebih banyak gitu. Jadi jangan memikirkan yang diambil.
Tapi fokus dengan apa yang Allah gantikan. Allah itu kalau ngambil satu pasti diganti. Tidak mungkin Bu nggak diganti Bu. Demi Allah itu. Orang buta tapi biasanya diganti sama Allah apa? Pendengarannya sensitif. Ya atau tidak? Ada orang yang tunarungu tapi penglihatannya sensitif. Ada orang yang tidak bisa punya dua tangan tapi kakinya itu bisa gambar. Saya bisa gambar pakai kaki mau sampai seumur hidup saya nggak bisa Bu. Itu caranya Allah Bu. Kata Imam Ibnu Qayyim, Ida aghlaqallahu baban bihikmatihi fatahallahu babaini birahmatihi. Tahu artinya? Insya Allah tidak tahu artinya. Artinya, tidaklah Allah itu ngambil dari kamu satu dengan sifat hikmahnya, kecuali pasti Allah ngambil dua sebagai penggantinya dengan sifat rahmatnya. Kenapa kok ibu dapetin anak yang semacam itu? Ada hikmahnya Bu. Hikmahnya apa? Mungkin ibu belum paham, tapi mungkin satu saat nanti paham. Tapi apa yang Allah ambil dengan hikmahnya diganti dengan rahmatnya. Inilah rahmat yang Allah berikan untuk ibu. 9 cucu. Masih kurang berapa? Supaya ibu gak sedih. Mau tambah 40? Bingung ibu nanti malah. Wallahu a'lam bishawab. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.